berlanjut dan ternyata SBMPTN itu tidak ada karena memang nggak mungkin mau mengadakan banyak kerumunan kan tes itu kan ramai tuh kan nggak mungkin. Nah itu kira-kira seperti apa. Nah pertanyaan pertama dulu nih. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Lampung Cerdas. Nah, today kita mau ngobrol, mau diskusi nih, udah kedatangan dua orang keren lah bisa dikatakan dari sisi penampilan, dari sisi kehidupan yang bisa teman-teman contoh. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lah, berbicara tentang SBMPTN, tentang kuliah dan banyak hal. Teman-teman harus nonton dari awal sampai akhir supaya nggak salah kaprah menanggapi video ini. Nah, boleh nih. Dari sisi kanan saya ada Kak siapa? Saya Yopi. Yopi ya. Kak Yopi ini teman-teman mungkin udah beberapa kali lihat di video Lampung Cerdas. Belum jadi ODP kan Kak ya? Saya udah jadi Teko malah. Nah, ini Kak Yopi di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri ada Saya Saifullah, teman-teman semua. Kak Saiful. Nih, Kak Saiful yang sering single video nih. Nah, teman-teman bisa ingat di beberapa video Kak Saiful ini yang sering single video. Kalau Kak Yopi kan lebih sering ke saya. Nah, hari ini kita mau ngobrol seputar SBMPTN sekarang ya. Sekarang lagi sibuk apa dengan SBMPTN? Gue lagi ini sebenarnya bukan terlalu kesibukan ya. Gue senang dalam menghadapi diskusi ini. Lagi banyak nih yang chat gue terutama yang kelas 12 atau yang gap year. Kak, UTBK sekarang tuh kayak mana? SBM sekarang tuh kayak mana? Terus TPS aja. Nah, kok TPS aja gitu? Terus kalau TPS aja ada 4 subtes TPS, itu di dalamnya apa aja? Itu banyak lah sharing-sharing mengenai. Kalau Kak Saiful berapa kali menambahkan tentang yang disampaikan Yopi tadi kan memang kita di Lampung Cerdas sendiri kan memang punya program. Nah, yang program itu memang sebenarnya concern untuk coba ngebantu lah teman-teman kelas 12 yang mau kuliah khususnya di jalur SBMPTN. Jadi sebatas ini yang kita perbanyak adalah menyupport teman-teman yang mau kuliah biar ada termotivasi gitu kan. Karena banyak banget yang DM kita juga gitu kan, yang WhatsApp kita juga galau dalam keadaan seakan-akan membenturkan antara keadaan UTBK dan keadaan corona gitu. Jadi kita coba memberikan support ke mereka dalam konteks memotivasi mereka dan kita juga coba menunjukkan jalan ini loh yang pas buat mereka. Ngomong-ngomong soal DM sama WA nih, ya banyak ya yang WA, yang DM. Banyak banget ya, ada banyak banget yang DM, yang WA. Kira-kira sejauh ini yang kakak-kakak ini udah tampung nih, permasalahan yang paling sering dihadapi sama siswa sekarang apa? Sebenarnya kalau dari gue dulu jadi mereka ini bingung karena ketika di SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 mereka nggak pernah belajar TPS. Nggak ada sih. Nggak ada malah kan. Cuma bahasa Indonesia ada beberapa, paling bahasa Inggris ada beberapa, kuantitatif ya ada matematika beberapa. TPS apa ya Pak? TPS itu tes komponen skolastik. Jadi nanti yang diujikan di. Oh ya, itu yang ada 4 komponen itu ya? Ya ada 4. Nah, jadi kan mereka tuh nggak tahu tuh. Mereka biasanya belajar bla 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 bla. Yang dulunya ada TKA, yang kalau IPA itu kan ada fisika, biologi, kimia, matematik. Yang IPS ada sosiologi, geografi, sejarah dan ekonomi. Dan sekarang nggak ada. Nah, pertanyaan mereka dan sekaligus pertanyaan gue waktu awal ketika ini rilis, ya terus ketika di SMA belajar itu semua what for gitu loh. Bener sih. Sekarang ini kayak ada yang beberapa yang ngerasa sayang banget gue SMA. Mendingan SMP langsung kuliah. Karena TPS doang gitu. Nah, kalau dari Kak Saiful, beberapa yang chat itu ngomongin tentang apa nih? Yang ngechat ke WhatsApp saya, kemudian ke Instagram itu memang banyak banget ya. Apalagi kan memang kita di Lampung Cerdas itu per tahunnya ya bisa nyampe 12.000 data atau 12.000 berinteraksi dengan siswa-siswa seprovinsi Lampung gitu. Karena dalam setahun itu kita kan bisa, teman-teman mungkin tahu lah ya, kita sering buat program yang kapasitasnya besar, melibatkan 7.000 orang gitu kan per satu program. Jadi kalau ada 2 program aja udah 14.000 orang sendiri. Nah, dari banyak orang yang DM dan WhatsApp ke saya itu banyak banget sih memang permasalahannya. Tapi kalau akhir-akhir ini, khususnya 2 minggu terakhir, mereka itu hari ini bingung.
memutuskan mau bener-bener kuliah, mungkin karena background saya mereka tahu sering isi training gitu kan. Jadi mereka bertanya tentang bab motivasi gitu. Mereka itu hari ini galau, hari ini bingung mau kuliah atau enggak. Karena apa? Mereka lihat orang tua mereka banyak kena PHK, yang tadinya kerja sekarang malah nggak kerja gara-gara alasannya corona. Oh, nah itu sih sebenarnya. Mereka kadang-kadang apa saya langsung kerja aja, tapi saya katakan wadah kampus itu sangat fleksibel buat orang yang tidak mampu dan buat orang yang mampu. Jadi siapapun lo gitu kan, siapapun kita ya bisa kuliah kok gitu. Saya lebih ngarah ke sana sih sebenarnya. Tapi kayaknya sih meskipun ada corona, kuliah tetap jalan lah ya. Saya kira sih tetap jalan lah, karena Jangan sampai. karena kan menurut saya sih sistem pendidikan itu kan bukan cuma sekedar untuk di daerah A, di daerah B, tapi SBMPTN itu kan nasional. Jadi saya kira pusingnya lo sebagai siswa, saya kira 100 kali lipat pusingnya pemerintah mikirin ini gitu. Nah jadi ya kita sebagai di Lampung Cerdas ngambil tengah-tengahnya lah antara pusingnya pemerintah dan pusingnya siswa supaya kita bisa menyatukan ini, mereka tetap bisa kuliah. Benar sih, karena gak mungkin juga sih tiba-tiba akhirnya kampus tutup kan. Iya Tutup benar. setahun. Libur setahun tutup. Iya. Gak ada angkatan 2000. Tapi memang digantung sih sekarang, kayak masuknya entah sampai kapan liburnya. SMA juga, SMP, SD gitu. Adik gua aja sampai bingung dia SD kelas 1 ya. Ya iyalah, jadi dia bingung mau dari nggak ngerti. Tapi sebenarnya sih kalau melihat jumlah panjang atau pendeknya libur ini kan sebenarnya konsentrasi pemerintah sekarang mungkin ya lebih kepada bagaimana corona ini bisa cepat selesai, nurun atau setidaknya datar lah, nggak ada lagi peningkatan apa namanya jumlah yang terkena virus gitu kan. Nah, artinya kita sebagai anak muda kan berarti kan masih muda gak kira-kira? Masih muda kan? Kita sebagai anak muda berarti Badannya harus aja udah memberikan contoh juga. Jadi nggak semua, bagi saya sih nggak semua yang tua itu benar. Jadi nggak semuanya kita yang anak muda seperti ini itu salah melulu gitu kan. Jadi sudah saatnya sekarang kita sebagai anak muda ambil sikap dan ambil sigap gitu kan untuk memberikan satu contoh kedisiplinan. Ya apalagi kita kan anak muda hari ini biasa dalam keadaan kaum rebahan gitu kan. Generasi santuy. Kalau dulu santuy itu dimarah sama orang tua kita. Nah sekarang yang jadi generasi santuy, generasi rebahan itu mulai jadi pahlawan. Karena lu harus rebahan. Iya. Hari ini Lu harus rebahan hari ini biar rantai corona itu segera selesai gitu. Jadi kita disiplinkan diri kita, jaga jarak dulu lah. Ini kan udah termasuk jaga jarak lah kira-kira gitu kan. Sebenarnya kita pakai masker, cuma karena kita masih buat konten ini, jadi ya kita lepas dulu lah masker. Kayak Yopi maskernya lepas dulu. Ini masker bengkoang. Gitu sih kalau menurut saya, lebih kepada jaga disiplin dan banyak-banyak doa supaya SBM ini benar-benar bisa ditetapkan. Kalau dari jadwalnya kan pertengahan Juli udah tes kan. Pendaftarannya itu awal-awal Juni kalau nggak salah ya. Awal Juni itu pendaftarannya. Betul sih. Gancu emang corona. Oke. Nah, tapi ada beberapa juga yang mengataskan corona ini sebagai alasan untuk nggak mau lagi dah, yaudah deh SBMPTN pasrah aja gitu. Itu gimana kira-kira? Sebenarnya salah juga. Artinya mau corona ada ataupun nggak ada corona, kuliah itu keharusan kan kalau bagi saya ya. Jadi apapun bentuknya hari ini, apapun kejadiannya hari ini, yang jelas pasti pemerintah tetap menyiapkan sistem. Nah, gimana bentuk sistemnya kan saya nggak tahu. Yang saya harus lakukan adalah saya harus perbanyak belajar, saya harus perbanyak ikut bimbingan, saya harus perbanyak cari informasi-informasi tentang UTBK itu sendiri sih. Kalau dari saya gitu. Ya, jadi kalau dari Ayopi gimana? Corona ini bisa jadi alasan nggak untuk udah gue nggak mau belajar lah, Bisa lah. takutnya buku gue ini kena corona, dipikirin dari Jakarta gitu. Bisa lah. Ya. Jadi sangat bisa sebetulnya, cuma agak sedikit berlawan, mungkin endingnya sama. Bisa dijadikan alasan kita untuk tidak belajar. Tidak belajar apa? Tidak belajar TKA.
Iya kan? Ya nggak belajar TKA karena corona ini nyebabin TPS aja. Kita nggak usah belajar TKA tapi kita tetap belajar TPS. Kalau untuk nggak belajar secara keseluruhan, yang apa yang nggak belajar? Orang nggak ada corona aja semuanya bersaing. Sekarang di rumah tadi kan udah sering ngebahas bahwa hari ini nggak ada TPS, nggak ada TKA. Kebayang nggak sih? Saya sih sempat kepikir, seandainya dari jumlah, oke ini TPS semua, tapi dari jumlah banyaknya soal, kepikiran atau bisa jadi nggak sih ada soal-soal TKA-nya di dalam itu? Nah itu yang bisa jadi sebetulnya, karena kan nggak sembarangan orang yang harus linjur gitu kan. Biasanya enggak belum lagi bahas tentang lintas jurusan kan. Berarti kalau misalnya kayak gini bisa jadi ada anak IPS yang pinter TPS, dia bisa masuk ke kedokteran dong. Nah, sebenarnya dugaan gue juga di awal adalah mungkin ada selipan-selipan yang kisi-kisi TKA yang berburu dari IPS, misal TPS IPS itu ada beberapa. Jadi nggak sama lah ya. Nggak sama Saintek sama sosum itu. Nah, saya rasa nggak sama. Nah, saya sih dapat sharing dari teman dia dari Jakarta sih orangnya. Kita banyak diskusi, saya mendapat menggali informasi tentang sistem terbaru nih sekarang UTBK gitu kan. Dan meskipun nggak saya share semua di sini nanti bakal panjang karena saya membahas itu panjang banget dengan teman saya. Tapi yang jelas saya pesan ke teman-teman yang masih mau daftar atau yang masih mau kuliah, jangan menganggap remeh TPS. Jadi jangan mentang-mentang hanya sekedar TPS, teman-teman, nyantai, tambah asik nih main gamenya gitu kan. Ya, yang ribet itu belajar TKA katanya gitu kan. Jadi karena TPS-nya nggak ada, udah main PUBG-nya tambah kencang aja gitu kan. Main Mobile Legends-nya hajar aja terus. Pesan saya sih nggak juga. Yang jelas tetap stay di jaringan-jaringan terdekat teman-teman semua. Siapa tahu ada informasi terbaru. Saya sih ada informasi mungkin di lain hal. Kalau dengan anak-anak binaan kami sih itu insya Allah secara cepat ini akan kami share ke teman-teman. Tapi saya kasihannya bagi mereka yang nggak ngikut binaan seperti adik-adik yang lain gitu loh. Jadi mereka yang ngikut binaan itu saran saya harus 2 kali lipat ekstra mencari informasi itu gitu. Jadi meskipun cuma TPS tapi tetap beda antara saintek sama sosum. Tambahan lagi sih sebetulnya. Nah, jadi untuk TPS, kenapa jangan ngeremehin TPS atau Bang Ibu tadi saya nambahin sedikit. Nah, jadi untuk boleh lihat nih teman-teman di data LTMPT tuh di websitenya di ltmpt.co.id ada di bawah menu statistik nilai. Di tahun lalu itu perolehan nilai TPS itu kebanyakan orang di poin 400 sampai 500. Tok, itu paling itu sedikit loh, itu kecil, gak gede gitu. Sama halnya begini sih sebenarnya. Banyak di antara kita kan menganggap remeh TPS. Sementara gua kemarin ngikut istri gua kemarin. Istri gua kemarin ngikut tes CPNS. Istri gua. Okay. Kalau istri gua lagi mereka masih belum beristri. masih jomblo lah gitu. Saya kan udah nikah. Nah, kemarin itu kan pembukaan tes CPNS. Ya. Laporan si istri itu soalnya TPS semua loh gitu. Ada kalau di CPNS itu kan ada TWK, ada TIU, tapi sebenarnya itu balutan satu TPS gitu kan. Banyak juga loh yang nggak lulus. Iya, dari angka formasi yang diambil istri saya itu hampir 3.000 orang. Yang lulus itu paling di angka 300 loh. Di angka nggak nyampe 300 malah. 200 berarti kan ada sesuatu kan TPS ini. Bener banget. Nah, itulah pentingnya saya katakan dengan anak-anak bimbingan kita. Ini pentingnya pembinaan ini begini. Ya panjang sih gitu. Ya, jadi jangan jangan anggap remeh TPS lah. Yep. Lu anggap remeh musuh lu boleh. Iya lah. Tapi lu jangan anggap remeh TPS itu. Lu boleh rebahan tiap hari. Tapi ya harus belajar juga lah mempersiapkan untuk. Jadi corona ini bukan jadi alasan buat lu gitu untuk tidak mengingat SBMPTN. Nah, itu sih terkait tentang TPS nih. Itu bahasan baru 1 ya TPS ya. Nah, selanjutnya tentang banyak yang tadi nih saya sempat ngutip juga tentang linjur. Nah, banyak nih yang akhirnya sekarang udah niat banget nih selama SNMPTN kemarin mau linjur, tapi kan karena nggak boleh akhirnya nggak lolos. Dia mau balas dendam di SBMPTN. Kak, saya mau tetap linjur nih. Tapi informasi yang gue dapat gitu, nggak semuanya bisa linjur. Iya. Gitu. Nah, gimana nih untuk
saran untuk teman-teman yang mau linjur deh. Dari mana tuh informasi nggak boleh itu? Ya kadang gua apa gue serap aja sih. Kalau dari saya sih gini sih tentang lintas jurusan ya. Ya. Dari tahun ke tahun itu sebenarnya kalau untuk di awal-awal kan memang jadi perdiskusian, jadi perbincangan. Ini jurusan misal sebagai contoh jurusan agroteknologi itu kan IPA atau seharusnya. Ya, bisa nggak anak IPS gitu kan? Atau kesehatan masyarakat. Ya. Kalau kedokteran barangkali oke lah memang IPA untuk banget. IPA banget gitu kan. Tapi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan bisa nggak sih anak IPS gitu kan? Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di website resminya LTMPT itu ada, jadi teman-teman itu ketika buka ltmpt.ac.id itu nggak cuma sekedar lihat di halaman depannya doang, enggak. Saran saya coba setiap menu yang ada di LTMPT itu kamu buka. Contoh ada home, ada statistik, ada daftar PTN. Nah itu poin-poinnya coba kamu buka deh. Nah karena saya kemarin, jadi kalau kita sekarang ini bahaya loh, informasi tentang UTBK, tentang apapun lah, itu banyak banget. Tapi banyak juga yang hoax, mengatasnamakan LTMPT, kemudian bahas corona, mengatasnamakan pemerintah, padahal pemerintah nggak pernah mengeluarkan statement itu dan lain sebagainya. Jadi pesan saya hati-hati dan kita harus cukup bijak di dalam mendapatkan informasi. Nah informasi yang paling akurat menurut saya sih adalah LTMPT gitu. Iya. Resminya LTMPT. Nah saran saya kalau kamu mau tahu lintas jurusan bisa atau enggak, referensinya ada di situ. Nah jadi kamu buka. Karena beberapa waktu yang lalu saya secara pribadi dengan teman-teman di kantor itu buka informasi, oh ternyata udah ada sedikit pencerahan, bayangan, gambaran, oh bahwa yang bisa lintas jurusan ini toh, yang nggak bisa ini toh. Itu sih kalau saran dari saya tentang lintas jurusan. Dia ada di situ ya. Ada. Bisa diambil anak IPS. Ada sebagai bayangan, sebagai gambarannya ada. Di situ sudah ada. Kalau dari info bisa tentang LTMPT. Tapi nih, gue mau tanya secara teori deh, secara feel nih untuk anak-anak yang mau linjur. Kira-kira apa saran dari sesepuh ini yang udah pernah banyak membina banyak orang? Kalau saran gua nih, pertama kalau untuk linjur jangan sembarangan dulu kita mau linjur atau enggak. Maksudnya jangan sembarangan, kita harus tes dulu nih sebenarnya talent kita tuh di mana. Ya, itu penting banget. Bakat kita tuh di mana. Kalau memang bakat kita di saintek, kitanya saintek, ya udah di saintek aja. Walaupun kita kepengen linjur, mungkin ya pertimbangkan dulu deh. Memang talent kita di situ, jangan dulu deh mendingan. Nah kecuali sebaliknya kita memang di saintek, kita di IPA SMA-nya, ketika mapping talent atau tes bakat gitu, kita di IPS, ya it's okay linjur aja gitu, karena memang kemampuan kita dasarnya di situ. Jangan sampai kita menjadi jurusan akhirnya kita bosen, kita bete. Dan ingat survei tahun 2014 sampai 2015 tuh. Okizone itu juga ya. Okizone detik.com tuh 87% mahasiswa di Indonesia itu merasa dirinya salah jurusan. Ya, Dan akibatnya 70% orang yang sudah kerja itu mereka kerjanya nggak sesuai dengan bidang ketika dia kuliah. benar sekali. Kalau dari Kak Saiful sendiri gimana? Menanggapi teman-teman yang mau linjur, karena kayaknya jadi tren sih linjur ini. Karena ya gue juga ngerasa sih dulu gue pengen banget masuk. Gue ini PS dulu ya, SMA. Tapi gue ini pengen masuk jurusan luar angkasa gitu. Pengennya ke IPA gitu. Ya. Tapi data terakhir yang gua dapat gitu kan di Lampung khususnya, banyak yang mau pindah jurusan, pindah lintas jurusan itu bukan dari IPS ke IPA sebenarnya, tapi dari IPA ke IPS. Itu sebenarnya yang paling banyak. Persentasenya bisa 70-30 saking banyak. Dan ini data valid, kita setiap tahun punya data itu. Nah kalau untuk menindaklanjuti dari sisi persepsi gua ya tentang lintas jurusan, gak jadi masalah sih sebenarnya. Selama kamu tahu hitung-hitungan resiko peluang keterimanya atau enggak. Sebagai contoh gini, tahun kemarin gua ngebina sekitar 200 orang lah yang gua bina, baik itu secara tatap muka mereka ke kantor ataupun secara online gitu kan. Ini 200 orang ini yang mau lintas jurusan.
Nah, saya analisis jurusan mereka. Jadi kalau di kantor itu kan setidaknya ada 3 variabel. Variabel pertama itu tentang passion. Variabel kedua itu tentang tes minat dan bakat tadi. Variabel ketiga itu tentang nilai mereka. Kalau dulu kan enak, tes keluar nilai kan. Kalau tahun ini kan nggak ada. Iya. Jadi dia sebenarnya tahun ini balik lagi ke angkatan gua dulu 2013, ke angkatan lo 2015. Jadi daftar, tes langsung pengumuman kan. Jadi kita nggak bisa menganalisis nilainya. Nah, kami di kantor punya sistem untuk menganalisis nilai kalian, kemudian menganalisis mapping talentnya atau minat bakatnya gitu kan, dan kita menganalisis passionnya. Nah, ketiga poin ini kita jadiin satu. Nah, di situ kita tahu mengukur kamu cocok enggak sih sebenarnya lintas jurusan. Nah, lintas jurusannya, jurusan apa yang pas dengan kamu, dan kita tunjukin. Karena kan nggak semua itu bisa lintas jurusan dong. Jadi ada beberapa doang yang bisa lintas jurusan. Nah, itu kita share ke mereka. Jadi untuk kamu yang nggak ikut bimbingan, nggak ikut bimbel, dan nggak tahu arahan, saran saya lebih berhati-hati sih. Gitu. Nah, tadi gue catet tuh, bukan catet sih. Gue ingat tadi ada 3 variabel. Yang pertama itu adalah tentang passion, minat bakat, sama nilai. Yes. Nah, ada satu variabel lagi nih yang sering menyangkut di beberapa chat ke gue, yaitu adalah tentang variabel orang tua. Kira-kira gimana nih saran dari sesepuh-sesepuh ini terkait tentang bagaimana anak ini bisa menyelaraskan keinginannya dengan kemauan orang tua? Kalau dari Kak Saiful sendiri gimana? Kalau dari saya memang benar, saya lupa tadi variabel keempat tadi udah diingetin Pascal, adalah yang gak kalah penting dari 3 variabel ini adalah orang tua. Malah kadang-kadang karena kan kita ini kan concern ngebimbing anak-anak yang mau kuliah itu kan dari 2014 sih sebenarnya. Tapi secara pribadi gua konsentrasi betulnya full ya, bahasa teman-teman, kita wakafkan diri kita di beberapa waktu untuk ngebimbing mereka gitu kan. Dari tahun 2017. Nah, dari tahun 2017 itu memang setiap tahun banyak banget keluhan-keluhan anak-anak untuk menanggapi, menuruti kemauan orang tua. Anaknya pengen A, orang tuanya maksa harus B. Ya nggak mungkin kan anak ngotot semotot-ngototnya ngebantah dan ngelawan orang tua. Jadi apalah daya anak kita gitu kan, dia pasti ngikut gitu kan. Nah, jadi saya juga punya pengalaman, agak panjang ya sedikit ya. Saya punya pengalaman di tahun 2017. Ada anak binaan kita namanya Sophia. Ini anak pinter banget biologi, tapi dipaksa orang tuanya ngambil sosiologi. Dengan alasan orang tuanya pejabat di suatu daerah, dia dekat banget dengan kepala daerahnya. Kemudian orang tuanya dia bilang begini, si Sophia cerita ke gua begini, katanya, "Kak, mamah bilang, kan dia baru diangkat nih, bupati itu kan kepala daerah itu kan 5 tahun," dia bilang gitu. "Kalau saya wisuda cepat, artinya kan 4 tahun saya wisuda. Berarti saya masih bisa bekerja honorer di tempat yang enak melalui orang tua saya di daerah itu gitu. Sementara 4 tahun itu bukan proses yang sebentar menurut saya gitu kan. Tapi anak ini nggak berani membantah dan dia ikutlah pendaftaran SBMPTN ngambil jurusan sosiologi. Ini karena otak anak ini ngelawan, si Sophia ini dia keterima loh di jalur SBMPTN jurusan sosiologi. 3 bulan setelah dia kuliah, ada di salah satu universitas negeri lah. Dia daftar, dia keterima. 3 bulan setelah dia kuliah, dia ospek, udah mulai belajar, dia temu saya. Dia stres, dia nangis gitu kan. Kemudian dia bingung mau ngapain. Saya tanya, "Kamu kenapa?" Apa jawaban dia? "Kak, saya bingung. Dapat tugas dari dosen buat saya stres abis." Kenapa? Tugasnya adalah dia disuruh mewawancarai tukang ojek pangkalan dan tukang ojek online. Ojol. Pendapatan ojek pangkalan seperti apa setelah hadirnya ojol.
Kemudian sikap ojol menghadapi kekerasan ojek pangkalan seperti apa? Saya anak sosial, dapat tugas begitu enak banget kan? Ketemu saya tukang ojek pangkalan, basa-basi saya tanya, Om, udah berapa lama Om ngojek pangkalan? Gimana Om pendapatan setelah ada ojol? Asik kan? Tapi ini anak tugasnya nggak dikumpul dan dia kena hukum. Mau mengerjakan tugas dia stres, nggak mengumpulkan tugas dihukum lagi, tambah stres. Pokoknya dia memutuskan dia mau cuti. Apa yang saya lakukan? Saya pelan-pelan ketemu orang tuanya, saya jelaskan, saya kasih pengarahan, baru orang tuanya sadar. Selama kuliah memang ada perubahan sikap dari anak saya. Apa yang terjadi? Mengorbankan waktu 1 tahun. Ini anaknya berhenti belajar lagi untuk ikut tes SBMPTN di 2018. Sekarang anaknya udah keterima di salah satu perguruan tinggi juga di Sumatera Selatan. Dan dia jurusan biologi. Asik banget. Dia merasa hari ini enjoy banget dan lain sebagainya. Itu mungkin bagi teman-teman yang mau kuliah, atau bagi bapak, ibu, om, tante yang menonton juga video ini, jangan terlalu memaksakan kemauan bapak ibu tentang anaknya. Gue mau mengarahkan corona ini dengan SBMPTN karena berdasarkan beberapa informasi yang gue dapat, gue terima gitu, corona ini entah sampai kapan bakalan berakhir. Ya, ada yang bilang sampai Juli, ada yang optimis Juli, ada yang bilang September. Ada beberapa artikel terlalu optimis kalau memang semua kita bersatu dan disiplin, Juni awal sih katanya udah beres. Tapi jawab pertanyaan itu, sudahkah orang Indonesia disiplin gitu kan? Yo, banyak yang kalau gue gak jualan gue gak makan gitu. Padahal kan lu bisa makan jualan lu. Ya kan lu jualan baju. Bisa makan baju. Nah, nyambungin antara corona dengan SBMPTN nih. Gue ada dua, kita bukan berbicara tentang fakta ya, tapi gue mau tanya berdasarkan prediksi dan perkiraan dari kakak ini. Pertama itu kalau misal corona tetap berlanjut, SBMPTN itu seperti apa kira-kira? Terus yang kedua, kalau misal ini berlanjut dan ternyata SBMPTN itu tidak ada, karena memang nggak mungkin mau mengadakan banyak kerumunan, kan tes itu kan ramai tuh, kan nggak mungkin. Nah itu kira-kira seperti apa? Nah pertanyaan pertama dulu nih, kalau semisal corona ini tetap berlanjut dan SBMPTN tetap ada, kira-kira bakal seperti apa? Iya juga ya. Kebayang kalau dia nyampe September gitu kan. Ya. Seharusnya udah kuliah, corona belum selesai. Jangankan mau seleksi kan, orang yang kuliah aja nggak bisa kuliah kan? Bisa kuliah. Gimana menurut? Ini yang sebenarnya dipusingin pemerintah, gue rasa ya. Nah kalau untuk yang pertama, kalau corona ini belum selesai dan UTBK-nya ada ya, gimana kira-kira? Gue rasa tetap tes ya. Cuma memang dalam skala yang lebih kecil gue rasa. Oh ada pembatasan sesi. Oke. Sehari 1 orang. Enggak. Misalnya ruangan lebih disterilisasi, bangkunya lebih di distanskan lagi gitu. Oke. Dan ketika ada ya. Ya, saya rasa tetap ada kalau untuk, maksudnya dalam arti lebih secure lah dalam untuk tesnya nanti. Nah, itu yang pertama. Menurut gue ya, atau mungkin bisa jadi pilihan kedua melalui aplikasi dan website yang dengan menggunakan sistem tertentu, tapi memang rawan kecurangan. Misal nih dia pakai komputer atau pakai PC atau pakai dia dari rumah lah kira-kira. Dia bisa pakai HP nyari jawabannya. Atau pakai guru tuh misal. Atau guru bimbelnya. Guru loh. Iyalah, bisa jadi tuh men. Ya benar. Bisa jadi. Ya itu rawan kecurangan yang gua rasa ini nggak masuk menjadi opsi pemerintah gitu. Nah untuk yang pertanyaan kedua, yang pertama dulu, nanti yang kedua kita simpan yang pertama. Okay. Itu prediksi dari Kak Yopi. Itu prediksi gue sih. Jadi tetap aja dalam satu waktu, ruangan dan tempatnya diperbanyak, namun pesertanya lebih sedikitkan lagi dengan beberapa instrumen-instrumen keamanan kesehatan. Yang kedua atau online. Atau online yang mungkin ya gue rasa pemerintah nggak merekomendasikan ini. Bisa aja sih. Kayak beberapa waktu kemarin kan ada yang online tuh, kayak lanjut aja. Kalau dari Kak Saiful sendiri gimana? Kalau dari saya sih, saya tetap punya sesuatu yang feeling saya tetap positif lah ya. Bahwa
oke, mungkin Juni itu belum turun, belum selesai. Tapi setidaknya Juni itu udah mulai turun. Grafiknya Nah, ketika Juni udah mulai turun, tesnya kan bukan Juni. Juli. Tesnya kan Juli. Iya. Nah, jadi minggu kedua, minggu ketiga Juli lah kalau nggak salah itu tesnya. Besar kemungkinan sih udah. Tapi ya meskipun dia udah selesai, saya lebih sepakat sih, pikiran saya, prediksi saya tetap sama. Artinya di Cina aja yang udah sempat selesai, udah normal, masyarakat udah beraktivitas kembali normal gitu kan. Tiba-tiba ada aja kabarnya kan sekarang ada virus corona jilid 2 gitu kan di Wuhan gitu kan. Artinya bisa aja itu berlaku di kita kalau bicara tentang segmen itu ya. Jadi tetap disiplin, tetap jaga kebersihan kalau dari saya gitu. Nah, kembali ke UTBK, saya kira tetap ada. Pemerintah mungkin dari sekarang masih terus menggodok itu untuk memberikan. Jadi pesan saya adalah jangan terlalu gegabah lah kita menyimpulkan sesuatu, apalagi buat kamu gitu kan yang mau daftar gitu kan, kamu yang mau kuliah gitu kan, jangan terlalu gegabah mau menyimpulkan sesuatu. Cari itu informasi sampai sering kali kan anak-anak muda ini kan bukanya WhatsApp, bukanya Instagram. Dari 10 anak muda barangkali paling 2 yang baca koran. Iya kan? Gue jarang baca. Iya kan? Kapan terakhir baca koran? Enggak kan? Udah lama banget kan? Waktu beli nasi uduk. Waktu beli nasi uduk itu pun koran tahun 90-an yang lu baca gitu kan. Tempo. Nah, artinya kita sebagai anak muda hari ini pasti kita bakal banyak dapat berita dari beberapa sumber, setidaknya 3 sumber, 4 sumber lah. Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Ada beberapa bahan YouTube gitu. Paling. Dapat informasi dari situ. Sementara kita nggak tahu informasi yang benar-benar valid itu dari mana. Contoh aja, kita bicara SBMPTN. Itu sampai banyak banget siswa yang tanya ke saya, Kak, yang resmi akun dari pemerintah mana? Karena ada info SBMPTN, ada info PTN, banyak banget. Sementara yang benar-benar resmi adalah akun LTMPT official. Itu yang benar-benar resmi. Nah, jadi yang dikunci ya. Itu yang dikunci. Nah, itu maksud saya untuk teman-teman yang masih mau kuliah, karena kita bicara tentang UTBK, tetap update orang-orang yang dekat dengan pemerintah, tetap update informasi-informasi dari pemerintah yang itu benar-benar bisa kredibel. Itu sih kalau dari saya. Dan saya tetap yakin bahwa UTBK ini tetap ada. Karena memang pasti tetap ada seleksi lah ya. Tapi sistemnya yang bisa berubah. Nah, untuk berarti pertanyaan statement yang bakal saya munculkan adalah bukan tentang UTBK ada atau tidak, tapi sudahkah kamu menyiapkan strategi, trik, taktik dan senjata untuk bisa lolos UTBK SNMPTN? Karena saya sering bilang dari tahun ke tahun begini, banyak nggak sih yang daftar SNMPTN kemarin? Ya. Banyak kan? 800 ribuan. 800 ribuan. Yang keterima berapa? Nyampe nggak setengah? 100 ribu. Enggak kan? Paling 30%, ya, 20% malah. Dari 800 ribu itu 20%-nya yang keterima. Itu semua belajar loh itu. Itu semua belajar loh. Pertanyaan lagi, SBMPTN banyak nggak yang daftar? Tambah banyak sih, apalagi gabung sama yang nggak perlu. Tambah banyak. Karena angkatan tahun ini daftar, angkatan tahun kemarin daftar, angkatan tahun kemarinnya lagi daftar. Jadi kuncinya saya itu adalah, lo mau keterima SBMPTN, berarti lo harus memposisikan diri lo perang. Kalau lo perang untuk membunuh semua itu, menumbangkan semua. Jadi kalau saya hari ini perangnya cuma satu, melawan corona. Oke. Tapi kalau kamu perangnya 2. Perang melawan corona berarti kamu harus disiplin, dan perang untuk menang di SBMPTN berarti kamu harus siapkan strateginya, triknya, taktiknya dan senjatanya. Itu yang paling penting. Ya, benar sih. Jadi memang tetap berlaku lah seleksi itu. Karena ada informasi juga yang gue terima gitu. Gue minta pendapat dari kakak ini.
Jadi ada salah satu instansi pendidikan karena memang dia itu awalnya ingin mengadakan tesnya di bulan Juni. Yes. Nah, jadi karena memang Juni ini prediksi belum berakhir dan mereka mengantisipasi, akhirnya mereka mentiadakan tes. Awalnya mereka mau tes, mentiadakan tes. Tahu juga tuh saya. Nah, terus mereka mengganti dengan nilai raport dan portofolio. Oke. Kira-kira kalau pendapat dari kakak ini gimana dengan SBMPTN tapi pakai nilai raport lagi nih? Ya kalau kayak gitu Opsi terburuk sih itu. sangat buruk, malah pusing juga men. Jadi ketika udah pertama SNMPTN tuh, sekarang SBMPTN pakai gitu lagi, portofolio lagi, dan ini menurut gua kalau SBMPTN pakai raport atau pakai apa namanya, pakai apa tadi, portofolio. Ya, portofolio. Itu jadi opsi nggak bagus lah menurut gua lah, lebih aneh, lebih susah menurut saya. Dan kalaupun memang bukan itu opsinya, pasti kan ada tes lagi yang memang harus disiapkan. Dan pertanyaan yang lebihnya lagi adalah kenapa kalau misalnya ini kan SNMPTN kan kita udah corona kan ya? Di SNMPTN kita udah corona. Yang apa nggak semuanya aja SBMPTN nggak jadiin dari awal gitu. Ya karena SNPTN kan memang udah dari Januari. Dari Januari pembukaan. Nah, sebenarnya bisa langsung disemuain aja kalau saya rasa. Cuma memang kalau opsi memang di instansi pendidikan itu ya misalnya. Tapi kita coba digeneralkan di apa namanya? Kita generalkan di SBMPTN sendiri. Menurut gua itu sulit. Kenapa demikian? Karena betapa banyak orang yang sudah belajar yang memang nilai rapotnya memang kecil dan sekarang standar sekolah A, B, C, D itu udah beda. Itu sih masalah. Pernah nggak sih kita berpikir kalau sebenarnya SNMPTN itu kan ada nilai raport, tapi kan setiap sekolah kan beda-beda standarnya. Ya itu masalahnya. Ada yang sekolah standar. Saya pernah berpikir kayak gini sih, kalau mau terlalu sedikit radik tentang konsep ini ya. Mungkin nggak pakai nilai rapor. Jadi saya juga baca tadi Pascal menjelaskan. Jadi ada kampus dia itu seleksi nasional juga. Ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah rilis, tanda kutip ya, ada beberapa daerah yang sudah merilis bahwa nggak ada tes tertulis itu, Ada tes tertulis. tapi diganti dengan portofolio. Oke, diganti dengan portofolio. Nah, portofolio itu kan bisa jadi dia benar portofolio, tapi bukan portofolio seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya untuk lo yang daftar olahraga, lo yang daftar seni, itu yang dipakai portofolio gitu kan. Tapi mungkin ada konsep portofolio yang baru. Bisa jadi dengan durasi yang panjang, dengan waktu yang itu ya orang-orang psikologi lah barangkali bisa jauh lebih pintar menilai itu kan. Dan karena ini ranahnya kampus, ya kita nggak kekurangan orang-orang pintar psikologi gitu kan. Jadi mungkin itu bisa diperpanjang kalau mau mengacu pada portofolio. Tapi tetap mau apapun bentuknya portofolio, artinya itu tetap seleksi. Kalau lo nggak memikirkan itu secara matang, ya lu bakal KO juga men di pertarungan ini gitu. Iya, betul. Nah, tetapi saya juga beberapa minggu terakhir saya ngobrol dengan teman-teman gitu kan di kantor. Kemudian ngobrol juga dengan beberapa rekan-rekan di luar daerah dengan telekonferensi, dengan zoom-zooman lah biar ikut-ikutan kayak generasi sekarang kan memang zamannya Zoom gitu kan. Jadi saya sempat kepikiran ketika memang corona ini prediksi saya. Jancuk loh. Ketika ya kita tetap berdoa lah mudah-mudahan corona segera selesai. Tapi pahitnya, buruknya adalah ketika corona ini masih sampai Juni, Agustus, September, saya kira ada opsi yang bakal diberikan pemerintah pusat ke kampus-kampus. Opsi terburuknya menurut feeling saya, menurut hemat saya adalah dia nggak seleksi nasional, tapi dia dikembalikan ke kampus masing-masing. SMA, SMP dulu. Kayak gitu. tahun 80, Si tahun Pemaru 2001 gitu. lah kira-kira gitu lah. Tuh ampun sebentar. Ya kayak gitulah kira-kira. Kalau menurut, jadi pemerintah ringan kan, nggak terlalu pusing dengan keadaan sistem ini. Jadi dikembalikan ke kampus, kampus punya cara seleksinya masing-masing, gitu kan? Bisa jadi kampusnya masuknya ke daerah-daerah. Misalkan Lampung lah misalkan, ada 13 kabupaten kota.
Jadi beberapa kampus ini kan satu daerah nggak cuma satu kampus negeri, men. Ada beberapa kampus gitu kan. Jadi beberapa kampus ini bisa berkoordinasi membuat semacam tes gitu kan di daerah. Seleksi kampus itu. Jadi itu dikembalikan ke daerah-daerah. Tapi ini ribet banget kampusnya. Sebenarnya kan dengan adanya seleksi nasional ini kampus agak terbantu banget kan. Tapi kalau dia dikembalikan ke kampus ribet banget. Dan kamu sebagai calon mahasiswa bakal panjang runtutannya. Kamu mau daftarnya itu bisa jadi nggak bisa lintas kampus. Oke lah bisa lintas jurusan, tapi nggak bisa lintas kampus. Contoh, kamu mau daftar kalau SBMPTN kan bisa UI, bisa UGM. Nah kalau ini nggak bisa, men. Paling kamu bisa UI, apa yang di Jawa Barat, ITB misalnya. Atau kamu maunya ke UNJ sama universitas apa gitu. Yang di Lampung misalkan Unila dengan ITERA misalkan kayak gitu. Apa agak ribet, men. Iya. Justru ini malah menurut gue jadi opsi yang sangat buruk, bener tadi. Kenapa demikian? Kalau kita mengkritkan sistem ini gara-gara corona, misal di daerah A sudah red zone, zona merah, terus dia pengen ke daerah B ini belum zona merah. Nah, tapi dia pengen ke kampus yang di daerah B, dia berangkatlah ke B. Nyebar dong. Pinter juga. Itulah. Jadi menurut gua opsi seperti ini tolong pemerintah jangan mendingan UTBK aja pelan-pelan dengan sistem yang UTBK sudah dirancang sekarang, dengan lebih banyakkan tempat tes, sistemnya fasilitas lebih difasilitasi, tesnya dibagi sesi, jumlah yang lebih sedikit. Itulah menurut gue lebih enak. Dan kalau kebersihan ruangan steril tiap hari dijaga, sih dibersihin. Bisa sih kalau kakak ini nyemprot disinfektan. Bisa gue. Dan tambahan satu lagi dari gue, memang informasi ini nggak merata seluruh Indonesia. Bahkan ada dari chat dari yang ke saya nih, ada 2 orang yang chat, satu dari Depok. Kota kan di Depok ya, ibu kota lah setidaknya, walaupun Jawa Barat mepet Jakarta. Jabodetabek lah, Depok satu. Satunya Sumeneb, Madura. Dari Sumeneb, Madura. WA gua, Bang. Nah, mereka duanya WA gua. Jadi ketika sharing-sharing apa yang sudah persiapan kamu udah lakukan untuk SBMPTN kali ini, mereka bilang saya tes Kak, TOK sambil lihat saya tuh pengen ke jurusan A, jurusan B, tapi passing grade-nya tuh tinggi. Nah, saya heran dong Kak, kok passing grade ini kan udah lama. Saya coba minta mereka coba di screenshot passing grade dan referensi kamu. Di screenshot lah sama dia. Referensinya dari Google masih 32%, 30%. Ini mah udah jadi zaman baheula ibaratnya. Kita udah nggak pakai ini lagi. Sebegitunya loh orang yang memang nggak tahu atas informasi ini. Yang makanya sebenarnya ini bukan menjadi tugas pemerintah aja, tapi juga menjadi tugas kita semua untuk share informasi sebaik-baiknya, seluas-luasnya, bahwa UTBK, TPS atau yang lain segala macam tentang UTBK SBMPTN kali ini itu skor. Bukan lagi passing grade. Dia sih lebih pakai kalau tahun kemarin 2019, 2018 itu menggunakan respon butir teori. Nah, jadi dia diakumulasi dari jumlah benar salah dan sebagainya, itu ada nilai bobot-bobotnya. Ya meskipun begitu sih kita selalu bilang ke adik-adik kita di Lampung Cerdas, konsentrasinya adalah pada seberapa harus maksimal lu mengerjakan soal. Benar. Bukan mementingkan aduh gua ngerjain ini bobotnya kecil. Lu gak bakal pernah tahu bobot itu kecil atau besar. Kerjain aja. Lu pokoknya lu harus teori ini, trik ini, strategi ini supaya lu bisa mengerjakan soal sesuai dengan sistem. Nah, karena kita harus bedakan antara UTBK dan SBMPTN-nya. Jadi ada sistem SBMPTN, ada sistem UTBK. Sistem UTBK itu lu mungkin belajar buku, soal-soal yang lu pelajarin. Tapi kalau sistem SBMPTN jauh lebih rumit yang lu harus pelajarin. Nah, itu sih makanya saya seneng banget untuk share ini ke adik-adik pembinaan kita kayak gitu. Jadi banyak hal yang memang mereka nggak dapat meskipun orang tua mereka guru. Banyak hal yang nggak mereka dapat meskipun orang tua mereka kepala sekolah. Dan kita berupaya ke Jakarta loh kita gitu. Sebelum corona kita ke Jakarta gitu loh, sharing dengan tim LTMPT, sharing dengan tim Dikti gitu kan, baik yang KIP kuliahnya maupun yang SBMPTN-nya gitu kan.
kita pengen membuktikan bahwa kita serius, pengen memberikan bimbingan kepada adik-adik itu dengan info yang valid, kemudian sistem yang benar, sehingga dari informasi yang kita dapat itu kita bisa banyak dapat formulasi menciptakan sebuah strateginya. Kayak gitu sih. Dan saya tetap optimis lah. Siapapun pemerintahnya, apapun keadaannya, mereka pasti pengen memberikan yang adil. Mereka pasti pengen memberikan yang terbaik untuk kamu yang hari ini mau daftar SBMPTN. Bener sih. Iya. Kalau saran dari saya ya, kalau semisal SBMPTN ini ada gitu, gimana kalau penerimaannya tuh random aja gitu, semuanya terima aja gitu. tapi nanti diterima, jadi pemerintah tuh kasih acak loh, tinggal pencet enter terus tiba-tiba, kok saya keterima di UI gitu, keterima di UI, enggak ya, itu nggak bisa dipakai. Nah, menjawab pertanyaan yang terakhir nih terkait tentang kalau misal SBMPTN ini nggak ada. Kira-kira kalau semisal corona ini tetap berlanjut, entah sampai kapan ini bakalan berakhir, dan SBMPTN ini nggak ada, kira-kira bagaimana nih? Gue nggak mau tanya tentang perasaan atau apa, gue langsung to the point itu. Bagaimana kira-kira? Gue. Nah, boleh. Kalau corona pertama nih, kalau itu pertanyaan terpisah atau jadi satu? Pertanyaan yang penting lah. Gak nyambung. Kan lu bertanya kalau corona berlanjut, lama nih berakhirnya. Terus nggak berlanjut lah. Berlanjut. Dan tadi kan kalau UTBK nggak ada. Dan SBMPTN tuh nggak ada akhirnya. SBMPTN nggak ada. Ini jadi pertanyaan satu atau dua? Ya, kalau yang gue tangkap sih nyambung. Okay. UTBK itu nggak ada diakibatkan karena corona. Selesai. Pertama, kalau UTBK nggak ada, ya pening juga ya Ben ya. SBMPTN nggak ada ya. Gimana kita mau kuliah gitu loh? Ya bener kata gue, random terima aja semua. Kira-kira. Kalau ya pusing juga ya. Jadi memang ada nih beberapa orang yang WA gue. Bisa jadi loh sebenarnya loh. Bisa jadi sih. Ya itu alternatif terburuk. Bisa jadi SBMPTN nggak ada, tiba-tiba mandiri semua tuh. Atau nggak tahun ini nggak ada pendidikan. Nah, tahun ini nggak ada pendidikan. Jadi untuk tahun depan baru bisa perkuliahan angkatan 2020 kosong. 2020 kosong, digabung sama 2021. Jadi akademik kampus itu 2019, 2021 langsung. Bisa jadi. Ya kalau 2021 ini corona masih belum ada. Udah nggak ada. Ya ada beberapa kampus sih yang sudah meniadakan semester ini dianggap nggak ada tuh. Dianggap nggak ada tuh. Pun udah nggak ada loh. SBMPTN nggak ada. Dan kerja juga susah gitu kan. Nyari kerja nggak ada. Banyak orang-orang aja pada di PHK, malah kita mau nyari kerja. Kalau dari saya sih, saya pernah baca artikel. Kemudian ada tim kita juga di Lampung Cerdas memang baca artikel juga, barangkali dari sumber yang beda gitu kan. Pernah baca artikel itu intinya adalah apapun yang terjadi ke depan, sistem pendidikan itu dari sisi waktu, dari sisi mekanisme dia tetap berlanjut. Contoh nih, lo punya adik SD kan, tadi seharusnya itu Juni, Juli, berarti kan dia naik kelas. Iya. Nah dia tetap naik kelas. Adik tingkatnya apakah kosong? Tetap dibuat dengan mekanisme yang pastinya itu harus dipikirkan secara matang. Nah kembali ke UTBK, seandainya September, misalkan baru selesai ini corona, sementara seharusnya September itu udah kuliah, maka titik temunya kan Juli, Agustus, itu pasti ada fase untuk penyeleksian kan. Ya. Jadi menurut saya apapun yang akan terjadi, pemerintah pasti tetap melanjutkan untuk mekanisme ini berjalan. Tentang dia tesnya tertulis atau enggak tes, atau portofolio atau seperti apa, yaitu kita tunggu aja informasinya sih. Yang jelas meskipun dia pakai portofolio, tapi yang jelas bukan portofolio seperti tahun kemarin bisa jadi. Misalkan portofolionya beberapa segmen, misalkan seluruh siswa wajib, ini prediksi saya. Misalkan seluruh siswa wajib membuat esai, temanya ini. LPDP, beasiswa LPDP pakai esai. Oke? Jadi bisa buat, pemerintah bisa aja kan harus buat esai, ini temanya.
kemudian mengirimkan video, durasi video misalkan maksimal 5 menit dalam satu metode misalkan mereka menyiapkan beberapa segmen, jadi maksimal mengupload 10 video misalkan, durasi maksimal 5 menit, berarti kan 5 kali 10 50 menit. Kalau 50 menit udah hampir sama kayak lu tes kan, lu buat esai gitu kan. Jadi saya kira pemerintah kita pinter kok, pemerintah kita kreatif kok, pemerintah kita cerdas kok untuk membuat sistem. Oke, kalau pemerintah cerdas, pesan saya, kamu yang udah mau tes UTBK harus jauh lebih cerdas, yang mau kuliah harus cerdas. Makanya ikut kayaknya deh seminar tanggal 4. Bener ya. Gua bukan promosi sih. Pada prinsipnya sebenarnya itu gratis. Ya. Niat kami benar-benar pengen share ke kalian. Bahwa ini saatnya kalian berjuang. SNPTN udah lewat, PTKIN udah lewat, SBMPTN ini momennya. Mau berharap mandiri mahal coy. Jangan deh. Bayar uang sumbangan aja berapa puluh juta, berapa belas juta. UKT termahal. Mana sekarang lagi susah. Mana susah gitu kan, orang tua lu gimana? Nggak kuliah kak, jangan. Masih ada 1001 jalan untuk kamu bisa kuliah. Gitu sih kalau dari saya. Gua dengerin aja kayak takut gitu ya. Jadi kayak gimana kalau ini kedepannya? Karena bentar lagi sih pendaftaran bulan Juni. Ya, sebulan lagi. 1 bulan lagi. Dan ini Mei ini pasti nggak berasa, men. Mei ini nggak Pasti udah tanggal 1. Ini udah tanggal 1. Besok tanggal 2. Kita puasa aja udah 8 hari. 8 hari. Perasaan barusan kemarin sahur pertama. Nanti lebaran, tiba-tiba Juni pendaftaran. Gak kerasa kalau pendaftaran kita nunggu selesai pendaftaran. Tiba-tiba tes gak berasa bakalan. Ya, kayak gitu sih kalau feeling gua. Nah, jadi itu sih teman-teman bisa tetap sih, walaupun prediksinya nanti seperti apa kita nggak pernah tahu, tapi kita harus tetap antisipasi. Nah, untuk closing nih, gua mau kasih kesempatan untuk kakak-kakak ini closing. Kira-kira apa pesan untuk teman-teman sekarang yang memang mereka sedang, kalau dikatakan mereka rebahan, oke lah, rebahan itu sebagai bentuk pahlawanisme lah mereka untuk mempertahankan keadaan supaya tidak menyebar corona ini. Tapi tetap di sisi dari mereka rebahan, mereka harus tetap melakukan sesuatu. Kira-kira apa pesan untuk mereka? Banyak cara untuk belajar pertama. Banyak cara untuk belajar dan banyak juga orang yang mau membina. Jangan sia-siakan kesempatan, momen ketika itu ada pembinaan sebenarnya yang bermanfaat itu lu tinggalin. Jangan disia-siain deh berdua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sambil lu mau kuliah, lu persiapan tes belajar yang lu sudah dibina itu tadi, cari memang yang bisa membina lu, yang bisa menemukan passion lu itu apa. Itu kalau gua. Karena jangan sampai salah jurusan yang kita bahas tadi tuh. Banyak orang yang ketika kuliah salah jurusan 87% loh, itu hampir semua, cuma 13% doang itu merasa dirinya salah jurusan. Dan kalau pas ketika kerja nggak sesuai dengan pekerjaannya, dan kalau nggak sesuai dengan pekerjaannya nanti dia stres. Kalau dia stres dia keluar, nggak punya duit lagi, pusing lagi nyari pekerjaan. Nah, ini kompleks banget. Tuh jangan sia-siain kesempatan menurut gua. Kalau dari Kak Saiful sendiri? Kalau dari saya sih begini, ini statement tapi mengacu kepada pertanyaan. Tolong tanyakan pada dirimu yang hari ini mau kuliah, sudahkah kamu benar-benar serius mau kuliah? Kalau kamu sudah benar-benar serius mau kuliah, maka pesan saya terakhir di sesi ini adalah tolong matangkan persiapanmu. Karena kalau kamu tidak mempersiapkan planningnya dengan baik, kamu sama aja sedang merencanakan kegagalan. Saya sering bilang sama teman-teman begini, hati-hati di dalam perencanaan. Gagal di dalam merencanakan sama aja kamu sedang merencanakan kegagalan itu sendiri. Maka teman-teman semua prepare dari sekarang. Planningnya hari ini teman-teman minimal menguasai 4 hal. Strategi, trik, taktik, dan senjata untuk bisa lolos SBMPTN ataupun jalur lain deh, terserah. Meskipun nggak ada UTBK, nggak ada SBMPTN, terserah. Yang penting teman-teman harus kuasai 4 hal ini supaya kamu bisa kuliah. Itu dari saya sih. Gue juga mau sedikit bijak ya. Jadi kalau dari saya sih, yang memang sekarang kondisi sedang sulit, sedang susah, tapi teman-teman ibarat ini SBMPTN ini sebagai sebuah kereta.
kereta ini lagi berjalan tuh sampai ke stasiun tujuan teman-teman semua, yaitu universitas dan jurusan. Nah, artinya teman-teman harus ikut rombongan orang-orang yang sedang memikirkan untuk SBMPTN. Iya. Jadi jangan justru teman-teman tidak mau untuk naik kereta ini dan nggak mau berjalan bareng gitu. Jadi tetap teman-teman cari mana rombongan yang memang itu mengajarkan dan mengajak teman-teman untuk tetap SBMPTN. Cari kereta yang benar lah. Nah, itu sih. Jadi terima kasih untuk Kak Yopi dan Kak Saiful untuk hari ini. Semoga ilmu yang bisa dikasih bermanfaat, dan untuk teman-teman tetap stay fokus dan stay at home. Dan satu lagi, simpulin sendiri kita bahas ini. Benar, simpulin sendiri ya. Karena gue merasa nggak ada kesimpulan apa yang kita bahas. Jadi lu simpulin sendiri aja dah. Benar. Jadi terakhir tetap di rumah aja, jangan di rumah orang. Terima kasih dan dadah, sampai jumpa. Satu lagi sih sebetulnya. Apalagi? Gimana ya?